Hai guys, kembali lagi bersama kami di Gainers vs Losers PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Kali ini kita akan membahas saham yang masuk ke dalam top gainers maupun top losers periode 29 Agustus sampai dengan 5 September tahun 2022. Kita langsung aja yang pertama untuk membahas di top gainers di tanggal 29 Agustus sampai dengan 5 September 2022 ada saham Adaro atau Adro yang mengalami kenaikan sebesar 16,47%. Dan kalau kita perhatikan memang Adaro ini baru saja merilis laporan keuangannya, di mana kalau kita lihat emiten batubara ini membukukan laba bersih ini senilai 1,21 miliar US dollar, dan jumlah ini melejit ini sampai 613% secara year on year. Dan kalau kita perhatikan, Adaro juga membukukan pendapatan ini senilai 3,54 miliar US dollar, dan ini kalau dibandingkan dengan semester pertama di tahun 2021 hanya 1,56 miliar US dollar. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana sih kok bisa laporan keuangannya bagus, ini juga beberapa data kalau kita perhatikan. Hal ini juga dipicu dari gabungan berbagai faktor dalam waktu yang singkat, di mana mulai cuaca yang tidak menentu yang mengakibatkan kenaikan permintaan bagi produk-produk Adaro. Lalu juga kalau kita perhatikan juga ini juga ada akibat resiko geopolitik dari Eropa, sehingga kalau kita perhatikan harga komoditas coal juga mengalami kenaikan cukup signifikan gitu ya. Nah, di sebelah kiri saya terlihat dari pergerakan Adaro, di mana pergerakannya cenderung lebih ke arah sideways, cenderung menguat kalau kita perhatikan, dan memang ini juga diimbangi dengan beberapa volume yang cukup stabil dari pergerakan Adaro. Dan kalau kita perhatikan untuk pergerakan Adaro di 5 September saja ini sudah naik 6,61% ke level 40.30. Nah, melihat hal tersebut, kalau kita perhatikan indikasi penguatan Adaro masih cukup terbuka dengan beberapa catatan, di mana Adaro ini harus kuat di beberapa support. Yang pertama adalah di support 4000. Namun kalau ternyata nanti ada swing dari pergerakan Adaro, kemungkinan dia akan nge-break 4000 lalu melanjutkan ke support kedua itu di level 3650. Namun dari kedua support tersebut, bila mana kedua tersebut cukup confidence untuk menahan terjadinya penurunan dari Adaro, potensi untuk melanjutkan kenaikan masih cukup terbuka dengan resisten pertama di 4150 dan resisten kedua di 4400. Demikian untuk saham dari top gainers. Di top losers periode 29 Agustus sampai dengan 5 September 2022 ada saham ERA atau Era Jaya, di mana kalau kita perhatikan Era Jaya ini mempunyai beberapa katalis yang menyebabkan terjadinya penurunan, di mana kalau kita lihat rilis dari laporan laba ruginya di mana mengalami penurunan khususnya di laba bersih ini 9,13% menjadi 507 miliar rupiah. Dan kalau kita perhatikan tergerusnya laba bersih ini juga karena membengkaknya beban umum dan administrasi. Pos ini naik ya, di mana naik ini sebesar 37,77% menjadi 806 miliar rupiah. Walaupun kalau kita perhatikan di sisi penjualan bersih ini Era mengalami pertumbuhan ini sebesar 9,58% secara year on year mencapai 23,39 triliun rupiah. Nah, di sebelah kiri saya terlihat pergerakan Era yang cenderung lebih sideways, tapi ada terjadi pelemahan gitu ya di belakang di hari-hari terakhir ini. Dan kalau kita perhatikan memang untuk tanggal 5 September Era Jaya ini mengalami stagnasi, di mana levelnya sama di level 472. Namun yang menariknya adalah dari pergerakan ini ternyata ada volume yang cukup signifikan ya pada pergerakan Era Jaya. Dan kalau kita lihat RSI-nya sudah berada di teritori yang kecenderungannya berpotensi untuk ke oversold. Nah, kalau kita perhatikan memang untuk saat ini Era Jaya ini akan berhadapan dengan beberapa teritori support. Yang pertama adalah 470, yang kedua adalah support keduanya adalah 450. Nah, bila kedua support tersebut cenderung kuat, Era ini akan berhadapan dengan posisi untuk rebound kalau ternyata 450 ini kuat dan tidak di break. Nah, kalau ternyata nanti potensinya rebound, ini baru akan terjadi kenaikan ini dengan resisten pertama short term di 484 dan resisten kedua di 506. Demikian untuk saham yang masuk ke dalam top losers. Sekian Gainers versus Losers periode 29 Agustus sampai dengan 5 September tahun 2022. Sampai jumpa pada Gainers versus Losers selanjutnya. Yang muda, yang berinvestasi.